Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah satunya materinya tentang menghilangkan pemborosan waktu. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu sesi, kalau nggak salah ini lebih dari 1 jam. Kira-kira begitu. Semoga nanti pas maghrib. 7 pemborosan waktu Anda. Yang pertama, multitasking. Tasking. Apa itu multitasking? Jadi berdasarkan realisasi di lapangan, kita ini agak bagaimana gitu ya untuk menyampaikan teman-teman ini sebenarnya ini pemborosan waktu sehingga produktivitas tidak naik. Parmala ini adalah Master of Productivity. Parmala dari perusahaan lokal dan interlokal. Lokalnya perusahaan di Taman Mini bergerak dalam hal pengalengan ikan. Kemudian yang kedua perusahaan Johnson & Johnson. Johnson & Johnson itu dari mana? Kemudian ada perusahaan Jepang, perusahaan Jepang. Dan terus kemudian ada perusahaan konsultan dari Amerika, artinya pengalaman beliaunya dan satunya lah kira-kira begitu, satu-satunya manajer di perusahaan asing itu, yang notabene perusahaan itu dikatakan orangnya tidak percaya terhadap orang Indonesia. Perusahaan itu tidak percaya terhadap orang Indonesia dalam rangka untuk memimpin di sebuah bidang. Dalam penyampaiannya di 7 pemborosan waktu yang ada, itu yang pertama adalah multitasking. Multitasking itu melakukan satu hal bersamaan dalam satu waktu. Kira-kira begitu ya. Banyak orang tergoda dengan mitos multitasking, yaitu melakukan bermacam-macam aktivitas atau kegiatan sekaligus. Mereka berharap akan lebih banyak yang bisa diselesaikan, tapi kenyataannya produktivitas turun hingga 40%. Kita tidak dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, kita hanya dapat berpindah-pindah tugas. Faktanya 40% kalau kita multitasking itu karena kalau kita tidak fokus, materi sebelumnya tentang fokus ya, tapi ini dilewati. Kalau tidak fokus karena multitasking itu 40% waktu hilang. Nah, ini coba kita simulasikan mengapa kok muncul kata 40%, yaitu siapkan kertasnya teman-teman, siapkan stopwatchnya teman-teman, dan siapkan bolpennya teman-teman. Kita ada play game, gameplay sama aja ya. Jadi kita diminta menuliskan nanti kita akhiri dengan senam lagi. Jadi perintahnya kita akan menuliskan huruf, angka dan angka biasa dan angka Romawi secara bersamaan. 1 sampai 12. Contoh, ini ada 2 metode ya. Nulis angka biasa, kanannya angka Romawi, yang berikutnya huruf. Contoh, angka 1, kemudian Romawi, kemudian A, secara berurutan. Koma, berikutnya 2 biasa, 2 Romawi, B, koma. Oke kan? Terus berikutnya angka 3, 3 Romawi, C. Oke, ini bikin 1 sampai 6, kemudian baris bawahnya 7 sampai 12. Coba kita nomori. Ini pelajaran multitasking. Siap-siap?
nanti yang juara pertama dapat hadiah. Buka bersama. Ya, oke, sudah paham perintahnya? Ada pertanyaan? 1 sampai 12. Ya, perintahnya sudah paham? Ada pertanyaan? Oke ya, ini permainan satu Romawi dan nulisnya Romawinya harus ada shred di atasnya dan shred di bawahnya. Oke? Paling lama kemarin 1 menit 15. Saya 1 menit 18 detik. Saya. Oh, saya. Oke, kita mulai ya. Oke, semuanya stopwatchnya sudah dipasang. Ketika tulisan ketika saya hitung 3, stopwatchnya dinyalakan. Jangan sampai lupa stopwatch dinyalakan. Paham? Ada pertanyaan? 1, 2. Stopwatchnya mana? Stopwatchnya masing-masing. Sudah ketemu. Oke, 1. Kanan ya? Ya, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Sudah? Siapa yang sudah? Wih. Ya sudah. 2, 3. Berapa Mas Bagus? Sudah. 46. Oke. 47. Din. 51. Oh. 54. Azam? 54. Ada yang belum selesai? Loh, belum selesai loh. Ya. Selamat Isya Morawi. Gak Romawi tapi gak akan selesai. Gak Romawi gak akan selesai. Ngono ra takon. Diminta untuk bertanya tidak tanya. Ya, siap. Siapa yang nggak paham? Selamat nggak paham? Nak Selamat nggak paham, kita sampai Selamat paham. Karena kalau Selamat paham, semuanya pasti paham. Pirang detik? Selamat berapa menit? Jadi yang paling tinggi berapa tadi? Siapa? Bagus. Bagus berapa detik? 46. Loh, memang ada yang lebih dari 46? Ada yang lain lebih. Oh gitu ya. Yang paling tinggi Mas Muad berapa Mas Muad? Mas Esa paling lama. Berapa? 4647. Oh, enggak di stop buat Mas Esa berapa? 1 menit 35. Iya. Itu menunjukkan kecerdasan Anda. Enggak Mas Esa, ini bab kulina. Ini bab kulina aja. Jadi itu yang dihasilkan, kita menggunakan sekarang metode yang berbeda. Yaitu metodenya, caranya kita ubah. Bentuknya sama tadi, bentuknya sama 1, 2 Romawi A. Tapi kita beda cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya begini.
Di kolom yang sama tadi tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Paham? Oke. Terus kemudian di sampingnya angka 1, 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi gitu. Paham? Caranya? Cara kerjanya begitu. Berikutnya setelah angka 2 itu nanti angka huruf A, B, C, D dan seterusnya sampai L. L ya, betul ya? Mulai kita pasang stopwatch kita dan kita perhatikan bedanya kayak apa. Oke, waktu yang pertama diingat-ingat ya tadi ya. Nanti kita tunjukkan angka 40% terhadap fokus. 1, 1. Mas Renaldi sudah paham ada pertanyaan? Oke, paham ya aturan mainnya? 1, 2, 3. Wah, nyicil. Sudah, Pak. Pencet angkanya. Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Siapa yang belum? Mas Esa. Mbak Tika belum. Oh, sudah. Oke, kita ambil datanya bagus, kita ambil datanya Mbak Reka, kita ambil datanya siapa? Mbak Anita. Oke. 3 data yang kita coba ambil. Oke, 1 bagus. Metode pertama berapa menit? 46 menit lama sekali. detik. Metode kedua berapa detik? 27. Nah, pertama 27. Terus kemudian Mbak Reka pertama berapa detik? 48. Yang kedua? 31. Yang berikutnya Mbak Anita? 1.17. Yang kedua? 44. Selisihnya 46 dikurangi 27, selisihnya berapa? 19. 19 ini berapa persen 46? Coba kita hitung. Ayo di kalkulator. Enggak ada 40 deh, 41 malahan. 41%. Oke, itu datanya bagus. Mbak Reka, 348 kurangi 31? 17. 17 per 48 berapa persen? 35%. Wih. Anita, 44 dikurangi 117 ini berarti 60. 77 kurangi 44 berarti 333. 33 per 1 berapa? 77 berapa? 42%. Kawan-kawan. Yeah. Enggak bercoba sendiri. Iki tulisannya Pak Arma lagi bener gitu berarti ini kan? Ya. Kemarin kita tidak melakukan ini, tapi faktanya itu kita kenyataannya produktivitas turun hingga 40%. Artinya kalau kita kayak ya, arep ngerjain niki kok iki mari iki nah itu karena materinya ini sebelumnya fokus terhadap pekerjaan kita dan menuliskan detail pekerjaan kita, itulah multitasking termasuk digolongkan menjadi pemborosan waktu. Percaya pernah? Percaya pernah? Percaya Rahmat? Ini. Jajah selamat Mas, selamat. Selamat piro lagi mau? 2 menit piro? 2 menit 14. Mas, udah hilang tak Mas? Selamat, sini selamat. Selamat Sempati Putra. 2 menit 2 menit
14 detik. Sing metode kedua. Burung mani? Hah? 1 menit 2 detik. Nah, ini berapa min? Kamu kan tadi ngitung. 120 tambah 14. 134. 134 ditambah 62. Enggak, nih. 62 per 134. Wah, yuk 50%. Iya, selamat iku kalau fokus, Mat. Kon nak fokus kinerjamu naik 2 kali lipat, Mat. Nak fokus kon. Fokus, jadi ojo mikir sing liane itu. Tapi itu ditulis. Caranya untuk membuat pekerjaan yang penting, tidak penting, belas gak penting, kayak metodenya Mbak Ayu dulu ketika briefing pagi. Gede-gede sing dijebuk dhisik gitu ya. Nah, jadi dihitung 1 sampai 5 bagi kita, job desk kita yang penting itu yang kita kerjakan dulu. Ora usah aku durung blonjo Pak, iki kono durung absen akhirnya lagi kerja di kafe. Begitu. Gitu ya, Mbak Mine? Ya. Jadi artinya fokus terhadap apa yang kita kerjakan sebagai tugas pokok kita 1 sampai 15 misalkan begitu, 1 sampai 5 itu yang kita kerjakan dulu. Wes nek iki urung mari aja ngali-ngali sik kasarannya begitu. Jadi kita fokuskan terhadap waktu pengerjaannya. Multitasking, loh Mas. Yang slide berikutnya. Mereka yang multitasking justru kesulitan menahan godaan untuk mengerjakan aktivitas lain. Ia tidak bisa mempertahankan fokus. Karena perpindahan fokus satu ke fokus lain butuh 5 menit katanya gitu ya. Otak prefrontal cortex, aku gak ngerti pokoknya ini, tidak bisa konsentrasi penuh pada 2 aktivitas bersamaan. Jadi otak kita ada namanya prefrontal cortex. Sebelumnya ini ada gambarnya otak kita itu kan ya, ada yang 100 your brain on multitasking. Jadi gambar berikutnya Mas. Lah itu loh ini loh. Nah otak fokus itu mikirnya dalam satu waktu yang bersamaan cuma segitu. Tapi kalau mikir wakeh ruwet, ayo ruwet kok gambarnya gak jelas. Nah, prinsipnya hasilnya begitu dan kita tadi sudah melakukan permainan yang menunjukkan itu. Yang ketiga, saat multitasking otak kita ini bolak-balik berpindah fokus. Perpindahan cepat meletihkan otak dan memperlambat kita. Jadi nak pan, Mbak Ayu bikin ini, kemari nanti ada alasannya. Yang keempat, tiap kali kita beralih pekerjaan, otak butuh waktu untuk menyesuaikan diri, sehingga multitasking adalah pemborosan. Jadi 7 satunya adalah multitasking. Kalau multitasking itu nanti kita nggak mengurutkan prioritas kita, itu kira-kira akan mengakibatkan pemborosan. Aku lagi ngerti. Sampai iya ora? Ya. Saya barusan ngerti ya kemarin gitu. Kalau diajak, oh iya benar ketika diajak berpikir seperti itu. Semalam anak saya juga saya pola seperti ini untuk fokus terhadap hafalan. Targetnya 1 tahun kan 6 juz, kita turunkan sampai 1 halaman itu 3 hari. Sudah tahu? Nah, itu saya ajarkan salah satunya menyampaikan ini lagi kepada anak saya karena memang lagi libur sekarang, yaitu untuk menghafalkan dan itu. Nah, karena pemahaman itu ketika kita ini paham untuk paham ora? Ya, berarti harusnya kita lebih gampang untuk istilahnya mengarahkan tim kita, anak kita atau mungkin teman kita atau istri kita yang di rumah. Oh, ini loh caranya, coba kita berdua. Jadi mengajarkan ini Iva. Belum mesti. Oh, tak ceritakan sudah. Oh iya. Jadi itu yang saya ceritakan kepada mungkin anak kita terhadap target-target yang kita tentukan.
Makanya kan kita mau raker yang kita detailkan tupoksinya yang agak berbeda dengan raker yang kemarin. Insya Allah kita akan sampai hari Sabtu kita ba'dadur sampai sore. Coba kita merumuskan target yang kemudian kita bisa turunkan. Ini itu. Kemudian yang kedua adalah gangguan telepon, surel, dan pesan teks. Gangguan telepon, makanya kalau merasa lagi fokus, pekerjaan yang bukan sales, itu lebih baik di silent. Makanya saya mesti silent, dikomplain sama istri, telepon gak kena, jenenge handphone, itu di tangan, telepon kok iso karepmu piye. Aku lagi fokus, ya, gitu kan. Hand itu tangan, phone itu HP. Masa handphone di tangan, telepon gak diangkat, buan telepon. Gitu. Kira-kira kita diajarkan untuk fokus dengan cara mengatur gangguan telepon. Nah di telepon kan kita lali Pak, kalau kerja Pak kan gitu kan. Dan ini kalau sudah ada telepon, ada kemudian kita balas, mohon Pak, tadi saya lagi serius, gitu. Ada yang bisa dibantu. Tapi setelah pekerjaan kita selesai, sekarang sudah serius, monggo, gitu. Loh mesti. Yang kedua, surel. Surel itu apa? Surat elektronik. Surat elektronik. Ya, ini asumsinya notifikasi ketika ada messenger itu dihidupkan, ting 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 kan itu. Nah, ini termasuk yang mengganggu notifikasi. Enek abang Facebook dibuka jebret, aduh wes maleh melayar nang di kita mikir apa kan itu. Sehingga fokus kerjaan kita akhirnya terpecah. Ini termasuk bagian dari pemborosan waktu. Dan kemudian WA group. Kira-kira kalau tak takoni, waduh, kemarin saya ditanyai, hari ini kamu itu yang kamu kerjakan apa? Tak takoni, Mbak, zaman kerjaannya ngapain? Hari ini. Bukan, setiap hari rata-rata. Tupoksinya apa? Yang dikerjakan dan dimasukkan ke dalam per 30 menit. Kira-kira sama nih ngisi petang puluh aktivitas everyday? 40 aktivitas. Iya. Enggak sampai kan? Saja nih apa enggak ini lah. Oh 40 seminggu. Oh iya 40 seminggu. Iya ini ada kolomnya. Nanti kita untuk periode berikutnya para manajer yang akan menyampaikan setiap Senin kan itu. Jadi ini penting. Ini ada kolom 40. Nanti kita kayak gini teks ini masalah-masalah biar kita ini bisa terurai. Materinya terurai. Jadi kalau ada gangguan telepon, surel, surat elektronik, dan pesan teks itu bisa jadi ini. Dan kita yang sama-sama tahu akhirnya ya kita juga pesan aja, nanti kalau dibaca suatu saat akan dibalikin. Kalau itu nanti important, penting, barusan segera ini kan itu. Jadi misalkan fokus kita 15 menit, kira-kira teman-teman ini fokus 15 menit itu bisa nggak? Bisa. Setengah jam bisa? Bisa. Oke, setelah setengah jam fokus gue pekerjaan ini, ya mungkin 5 menit maksimal 10 menit lagi dolanan HP enggak. Karena dolanan HP, ini kan kita lihat ya, luwih sering dolanan HP hari-hari ini kan. Makanya sampai kita jengkelnya harus yang memakai HP kantor gitu kan, harus di-delete aplikasi gamenya. Kan itu. Mat kowe piro? Awas ini awas. TikTok. Ya kira-kira begitu. Ke materi mas saya baca aja. Kini kita hidup di dalam dunia berteknologi canggih sehingga kita terhubung dengan dunia selama 24 jam dan 7 hari dengan ponsel pintar dan penuh obsesi selalu mengecek status dan berita. Apalagi anak-anak zaman now nggak mau ketinggalan. Dan sekarang pengumuman apa sudah langsung cepat didapat karena ya wis kalau nggak ketinggalan aku kan itu. Wah ya gak didelok scroll segala macam kan itu. Padahal itu bukan tupoksi pekerjaan kita. Oke? Oke.
Kita hidup dalam dunia yang berisi gangguan terus menerus. Ini menuntut kedisiplinan kita untuk gigih menjaga fokus kita saat bekerja. Jadi kata D di depan di dalam kata-kata jagat adalah disiplin. Itu disiplin termasuk dari poin yang kita kerjakan. Kira-kira begitu. Ini ki angel, aku ya menyesuaikan gitu. Ini bodoh-bodoh. Adanya itu membuat kita harus menyontohkan ya apa isu. Tapi alhamdulillah dengan habit yang baik, pagi saurunge bangun sudah duduk, kemudian nggak boleh langsung berdiri, bagus ya kemarin ya, karena bisa menimbulkan stroke. Tidur murmur langsung gini, jadi harus molet-molet di sini. Gitu. Nah sekarang silakan memoletkan badannya dulu, biar nggak stroke. Jadi kalau tidur jangan langsung ngadeg, jarene begitu. Jadi kita butuh proses pemanasan dulu terhadap penggunaan otak kita. Nak langsung ngadeg mak jegi enggak. Nah, pengalamannya itu banyak terganggu keseimbangan otaknya, akhirnya terjadi stroke. Ada yang tahu stroke? Untuk menghindari biar tidak terjadi stroke, salah satunya jangan terlalu cepat bangun tanpa molet, ya gitu ya. Kesimpulannya begitu. Kita mudah untuk terganggu atau bahkan kecanduan oleh media sosial dan semacamnya. Ya, poin nomor 3, kita mudah terganggu bahkan kecanduan oleh media sosial, kan itu. Sampai saya diprotes, mangan delok HP, mulai bengi-bengi cek delok HP, kan gitu. Podo adi berarti kita merasakan hal yang sama. Wis kerja isu sampai awan sampai sore maghrib murih sing dicekeli HP ya kan gitu. Ya, berarti kita ini pengakuan dosa ya. Mudah terganggu bahkan kecanduan untuk media sosial. Oleh karena itu kita bersikap sesuai dengan situasi dan kondisi. Nak lengah kita lihat lagi gitu ya. Setiap kali kita menggunakan ponsel pintar, tubuh melepaskan dopamin. Dopamin itu semacam stimulan alami mirip kokain yang dapat memberikan perasaan senang sehingga cenderung ingin berulang. Jadi kalau kebanyakan lihat HP, hati-hati terutama anak kita. Tak ruwebut ya panggah dijalukan itu. Nah ibu mending enggak nangis daripada dikai HP kan itu. Soalnya kalau saya tak ambil nangis tak jari tertinggal kan itu. Nah, ibunya nggak tega. Nah itu karena ada dopamin kan itu. Ini masuk enek penelitian ini kan aku nggak ngerti menyampaikan. Seperti tadi 40% kan itu kan. Nah, ternyata kita coba praktek sendiri memang datanya 40%. Bahkan Mas Slamet datanya 50%. Saat ini kita punya akun Facebook, IG, LinkedIn. Apa? Oh, LinkedIn. Nah, tulisannya ini. Twitter, ya, YouTube, Google. Mayoritas aplikasi ini merupakan bentuk hiburan, kesenangan, kenikmatan, dan buang-buang waktu utama. Rata-rata orang dewasa saat ini menghabiskan 3,5 jam sehari untuk memeriksa apps, surel, dan pesan teks. Waktu mereka dihabiskan dengan aktivitas yang tidak menambah nilai apa-apa bagi perusahaan. Ini menjadi pandemi, suatu penyakit yang menyebar ke daerah yang luas dan menulari banyak orang yang termasuk yang telah merusak produktivitas. Jadi ini pandemi, jadi hati-hati. Makanya kita diminta untuk disiplin. Jadi walau alam nanti mbuh piye carane kita akan berkoordinasi kepada teman-teman ya apa carane produktif lah. Ya ini bagian dari nak dituntut kesadaran, kira-kira sama sadar Mbak Rita? Kalau dituntut kesadaran, orang usahanya nyekel HP kira-kira sama bagaimana? Ditelepon ra diangkat, teleponmu nandi kan ngono kok. Kok jawaban ini nih lagi fokus. Ketika telepon atau surel berbunyi,
Jalan pikiran kita terhenti dan perhatian kita teralihkan dari tugas yang sedang kita kerjakan. Jadi sekali lagi itu ya, beberapa menit tadi yang kita melihat handphone, biar ada berita penting apa enggak itu kita ini kan. Di paling enak itu senyap. Paling enak senyap. Itu menurut saya. Ketika telepon ditutup atau berpaling dari layar komputer, kita kesulitan untuk kembali ke pekerjaan semula. Hasil riset menunjukkan rata-rata karyawan mengalami gangguan setiap 11 menit. Jadi mau ada yang ngomong setengah jam bisa fokus, nggak percaya saya. Karena penelitiannya setiap 11 menit. Kan itu rata-rata. Oh iya. Kan nggak semua karyawan. Ada yang lebih cepat. Ada yang coba. Oh iya. Bahkan 5 menit lo HP, gak tahan 3 menit lo HP neng, gak bisa kerja. Dan begitu terganggu butuh 5 menit untuk kembali fokus pada tugas penting. Sehingga 40% produktivitas mereka terganggu oleh pengalian konsentrasi. Nah, teman-teman sekarang yaitu cara mengatasi gangguan telepon dan yang lainnya yaitu gunakan telepon dan surat elektronik sebagai alat bisnis, selektiflah dalam memberikan nomor HP dan surat elektronik. Disiplinkan diri untuk memakai ponsel pintar sebagai alat bisnis selama jam kerja. Jangan bersosialisasi saat bekerja. Saya ingat kemarin. Sekarang ada yang HP-nya ada yang tidak ada kalender bulanan. Kalender ada nggak? Adakah yang mengisi agenda harian? Ada beberapa kalau yang ini. Nah, saya menyampaikan itu adalah cara mengatasi gangguan telepon. Jadi handphone digunakan untuk bisnis, mengatur jadwal hari-hari kita, mengerjakan apa, besok lapo biar tidak lupa follow up, kira-kira begitu. Tidak semua telepon masuk harus dijawab. Nah ini jawabannya tadi. Ketahui siapa yang menelpon dan menduga alasan mereka menghubungi Anda. Atasi rasa penasaran alamiah ketika orang yang tidak dikenal menelepon. Yes, biarkan kotak suara telepon Anda menghindari. Beritahu waktu Anda dapat merespon pesan atau panggilan telepon, jangan sebar sepanjang hari. Cara mengatasi yang berikutnya, lakukan semua kegiatan menelepon atau merespon pesan secara teks sekaligus, lakukan secara periodik, yaitu cukup 2 atau 3 kali sehari. Nggak bisa untuk CS sama Eko, Pak. Ya betul. Iya, pokoknya iya. Jadi mungkin bagi yang tidak berhubungan langsung dengan pelanggan kan itu kan, misalkan dijadwalkan 15 menit jawab HP, anak telepon apa, wes 5 menit mari kan itu maksud saya itu kira-kira begitu. Aku orang ngotot ini yo, ora tau nglarang aku. Ya pokoknya ya ngerti dhewe lah gimana caranya gitu loh, ngatur gitu ya. Ketika akan menelepon atau mengirim pesan teks, rencanakan terlebih dahulu, pikirkan seperti sebuah rapat, siapkan daftar item atau buat agenda pembicaraan. Kemarin, nanti ada yang berikutnya untuk menghindari tamu tidak diundang. Oke, nomor 3. Saat melakukan panggilan langsung pada pokok pembicaraan dan buat catatan yang baik setiap hal pokok yang disampaikan. Ngomongnya kue karte bayar piro, cek takon anaknya, mana anaknya loro, kue seksuwen, tiktok terus akhirnya lebih dari waktu yang ditargetkan, akhirnya lupa pembahasan pokoknya, kue kapan bayar, karena lali akhirnya. Jadi catatannya nomor 3, fokus terhadap pembicaraan dan tidak terlalu bulat gitu ya, kira-kira begitu. Pak Armala itu kalau ngomong-ngomongan kalau nggak ditokoki ramuni, bingung. Saya kan ada berdepan ini ngomong ya makan itu, iya Pak. Oh iya ini, nggak jawabnya. Kok kembangan kayak ibu-ibu, nang pasar gane sampai ini, rambang, emang numpak kok ngono wis ora enek kembangan. Ditakoni jawab wis mari, ora kakean, nggak terlalu banyak pembicaraan tambahan.
Beda dengan ibu-ibu yang pergi ke pasar yang saya contohkan tadi. Yuk kondi yuk ke pasar kan itu. Oh, di pasar, di kono enek pitik. Aduh. Batasi waktu pembicaraan dan teleponlah hanya pada saat tertentu, terutama di luar waktu produktif. Engko nak wayahe dulur, kanca, nelpon, si aku nyambut gawe, engko bengi tak telepon ya. Ngono. Ngono Bareka, ya. Oke. Pesan email personal, email bisnis dan email untuk keperluan media sosial Anda. Pisahkan. Ya, dipisahkan ya. Jadi nak wayahe pisah pribadi ya engko bengi, nak wayahe kerjaan ya didelok awan. Ini ya tulisannya, pisahkan, ya kan? Tuh, pisahkan. Keluar dari chat grup yang tidak perlu untuk grup yang diikuti. Aktifkan mode senyap. Gunakan layanan push email pada telepon genggam. Aku raruh. Apa itu Mas? Hanya untuk email bisnis aja, untuk email pribadi secara manual. Oh ini, aku nggak tahu email gimana. Kayaknya itu emailnya info bapak sendiri. Ya, batasi penggunaan media sosial hanya pada waktu tertentu saja. Update status atau membuka media sosial cukup 2 atau kali saja sehari. Ya Mas Esta tak dulu wis loro lah. Oke, jadi maksimal peng loro peng telu. Milenial, ya itu gangguan tadi. Nomor 3. 7 pemborosan waktu Anda yang nomor 3 adalah tamu tak diundang. Gitu. Tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang adalah adanya orang yang muncul secara tak terduga dan mengganggu kerja, konsentrasi atau pikiran kita sehingga menghalangi atau merusak proses dari rencana yang kita sedang berjalan. Ini yang kadang kita sebagai biasa ini gak iso kan itu ya. Enggak isoan kan itu. Isoan, gak dikenal gitu. Kemarin saya pada waktu ngajarkan ini ada tamu. Jeret, tok, assalamualaikum. Aduh, repot 3 hari itu ya. Mohon maaf di rumah. Bilang Pak, mohon maaf saya ada keperluan kan itu ya. Ya wis. Ini tak kasih. Jangan ya segera gitu. Sarannya begitu. Atau cara yang penting katanya kemarin karena saya nggak pakai jam itu lihat jam. Lihat jam terus. Anda sibuk Pak? Nggak sibuk, cuman HP saya ini. Pak maksudnya cuman jam saya ini loh kan gitu. Lihat jam kan itu. Atau perkataan-perkataan yang simple yang tidak kalau yang memang tugasnya ini terganggu akhirnya mengganggu target capaian yang ada. Waktu yang paling optimal itu pagi. Kau nak wes malih dhuwur wis. Konsentrasi itu ada teorinya materi di ada materi di depan. Tes. Baterainya habis. Ya. Hilangkan tamu tak diundang, bisa atasan, rekan sejawat, bawahan atau orang-orang di luar perusahaan. Jadi kalau saya tanya, Pak saya sedang fokus dengan gangguan gitu. Iya, saya akan lebih senang. Pokoknya targetnya tercapai kan. Lah tercapai, apa main game? Gak seru. Jadi gak seru kan gitu. Kadang mereka datang sekedar untuk ngobrol, minta bantuan atau hal-hal yang tidak penting lainnya. Awalnya kerja dan jagong nanggone kamar kancane. Iki ya gimana opo ngene. Iki piye terus iki? Gimana kita ini gini? Orang wayahe ngono jawabane. Kok sing aku jek sibuk. Mungkin caranya begitu ya. Ya waya istirahat kan jelas 12:30 sampai 1:30 kan ngono kan ya. Nah urung wayahe sajane ya ora usah ngono gitu. Kene ya enggak pernah ngingatkan wis. Gonggo sadar ya.
Harusnya sadar Min gitu loh. Kalau belum waktunya. Kadang mereka datang sekedar ngobrol, ya ini tadi ya ngobrol, ngobrol apa ya? Kalau ngobrol di luar kerjaan, ya terus mari, gitu ya. Kan biasanya saya lihat tuh, terus nongkrong dek, ngobrol suwi kan begitu kan. Terus saya mau mengingatkan itu nggak ada alatnya, nah ini alatnya, tak omongin gitu ya. Ini alatnya tak sampaikan teman-teman, nah jangan begitu teman-teman. Gitu. Paham Mbak? Paham Mbak Anit ya? Yang saya maksud kok delok ini ijo ora kan gitu. Paham ya? Kok khawatir kok ini gak tenanan ini gak serius ini kan itu. Jika menganggap gangguan itu sebagai hal yang normal dalam keseharian, kita tidak akan pernah menyelesaikan rencana kerja yang telah dibuat. Itu ya poinnya. Jika kita menganggap gangguan itu sebagai hal yang normal, ya takon piye kabare apik ya wis. Wis rasa diterus nih kan gitu. Sehat wis mari kan itu. Ora takon sehat anakmu piye, wis mangan apa, mau lawuh apa, dina iki piye bojomu rewel apa ora. Jadi panjang itu kan. Jadi yang jelas kalau bisa simpel-simpel saja. Poin yang terakhir, jika kita menganggap gangguan itu normal, ya wis gak apa-apa. Dan kita juga manusia antisosial juga tidak. Cara menghindari tamu tak diundang. Oh, ini ada teorinya ternyata. Yeah. Oh iya. Sik didin karo. Habis bilang jangan gangguan, mana kita manusia biasa. Loh iya, artinya kita nggak antisosial juga gitu loh. Jadi ya kasarannya saya menyampaikan ngono aja ngono tapi ojo. Iki wis padha tuweke, padha gedene ngono lho, padha ngerti ngono lho Mas. Jadi kira-kira begitu tahu dia lah, ngono ya ngono tapi bisa ngono gitu loh. Kita los ya los tapi cok los-losan, kira-kira gitu. Lagi guyune carry ini. Oh. Oke. Hilangkan kebijakan pintu terbuka yang menawarkan kepada semua orang, bukan artinya pintu ditutup kabeh ya, bukan ya. Hati-hati. Delok bayar. Oh gitu. Untuk menyediakan waktu yang cukup bagi Anda dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Umumkan kebijakan tersebut agar orang-orang tahu bahwa Anda sedang tidak mau diganggu untuk alasan apapun oleh siapapun kecuali darurat. Pasang tanda tulisan peringatan di pintu atau di meja. Ini kita kolonial. Kalau milenial kan open space kan. Ya, tapi ditulisi. Caranya apa? Masang headset. Ngrungokne YouTube. Ya udah. Mas Andi perlu disediakan kapas gitu kalau gitu ya. Sediakan kapas saja, jangan headset. Jadi sediakan kapas untuk sumpel telinga, oke? Jadi disediakan. Mas Andi biar order sumpel telinga untuk ditutupi. Jadi fokus. Kok dicelok koncone? Budek. Ya, jadwalkan waktu tenang untuk menyediakan waktu yang cukup bagi Anda dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Umumkan kebijakan itu sudah tadi ya, pasang tanda tulisan betul. Jadwalkan waktu open office untuk menerima tamu yang tidak terjadwal. Caranya piye? Bisa turun wis seru dhewe. Jika tamu tak diundang, tetap datang. Berdirilah dengan cepat dan bergeraklah seolah kita baru saja hendak pergi. Oh, kayaknya nanti melakukan ini. Nyangklong tas atau ngadeg. Iya Pak. Terus diajak ngomong berdiri kan, yang teorinya gitu kan. Nah, saya juga bingung menolak Pak Khairul itu gimana caranya. Pak Khairul asuransi. Ati ngomong ini bingung, ati ini gak ada agenda kan gitu kan. Aduh. Bila ia tetap memaksa atau ketika seseorang mengganggu lewat telepon,
Tapi alhamdulillah kemarin saya berhasil menolaknya. Saya lagi meeting Pak. Akhirnya alasannya, oh ya saya kebetulan mampir di sini. Oh ya, mohon maaf Pak, saya tidak turun. Kemarin Mbak Reka ke atas Pak dicari kan, lagi meeting. Nah, gitu. Ya apa tak jadi ngeri. Jika pertemuan telah berlangsung cukup lama, akhiri pembicaraan dengan apapun yang bisa dilakukan. Moro-moro salamannya apa salaman? Loh, ya salaman di sini apa gak ngono gak mulai-mulai kan gitu kan. Mulia karepku iki ngono. Nah, dengan atau gunakan bahasa tubuh jika tidak terbiasa berbicara to the point. Nak sungkan-sungkan wis kare molet wis sembuh piye carane ya. Terus merem moro-moro ngono turu. Ayo, kowe jak mengat. Dia ngomong turu gak kena iki. Kan pernah kan kita omong-omongan ke rumah teman terus dia ngomong ngantuk-ngantuk, ini pernah kan? Iya kan? Ya ngono pura-pura tapi ngono. Waduh iki ngantuk dijak omongan gitu. Kira-kira begitu. Yang pertama tadi apa kawan-kawan pemborosan waktu? Yang pertama adalah, yang kedua adalah telepon, yang ketiga adalah kamu tak diundang. Yang keempat adalah belum ya. Yang keempat yaitu pekerjaan menunda-nunda. Kok sik mangan sik ngamburi sik sautil. Kalau bahasa Kediri sautil itu sak rokokan. Sik sautil sih, sautil itu biar 5 menit 10 menitnya hilang misalnya itu. Oke. Mengulur waktu, sengaja mengulur waktu hingga terdesak, mendiamkan masalah, berharap selesai sendiri. Nak masalah, nak pandidar nih kira-kira mari apa? Tambah masalah. Kalau ada masalah, ambil sikap, kita selesaikan. Konsultasinya gimana? Belum mau bertindak karena merasa waktunya kurang tepat. Kapan waktu yang tepat? Enggak ada. Jadi masalah waktu ini saya teringat kepada siapa namanya? Kemarin saya diskusi sama anak-anak saya. Waktu setiap orang itu sama. Betul enggak? 24 jam, 7 hari, 7 malam. Setiap hari sama. Tapi mengapa capaiannya orang-orang yang lain itu? Kemarin saya ngomong sama Christina Lee, dia menceritakan umur 25 itu seumuran saya lah kan, kira-kira gitu kan. Menceritakan namanya Anthony, dia bisnis sekarang penghasilannya 450 juta per bulan. Dia bisnisnya properti. Lu tahu nggak si namanya Anthony? Wah, aku ngomong si lu gue kan gitu kan. Jadi gimana gitu. Lu gue kan kayak Minerva lu gue kan biasa aku ngedok kayak gini bingung jawabnya kan gitu. Dia menceritakan umur 25 tahun, bisnisnya properti. Salah satunya trik yang dilakukan, dia membeli ilmunya, cari tanah yang secara appraisal lebih rendah. Diturunan Pak Dwi, enggak penting, menghilangkan fokus. Jadi lupa ini, kan terbukti teori tadi. Dibalik dulu. Menghilangkan fokus.
Ceritanya Anthony tadi itu mempunyai bisnis properti 4 kos-kosan yang setiap hari menghasilkan revenue. Cara mendapatkannya salah satunya Christina Lee ngomong begitu. Mendapatkannya dengan tanpa modal, dia nggak mau rugi, beli pakai bank, gimana turun nawarnya itu sampai separuh harga. Jadi hanya dia menceritakan salah satunya dia nawar rumah yang strategis yang bisa dibuat kos-kosan, letaknya di depan, penawarannya 1,5. Dia sampai rela menunggu 3 bulan untuk negosiasi terhadap ibu itu. Akhirnya dia kena deal di angka 800 juta. Caranya bagaimana? Searching dia tetangganya, ini anaknya berapa? Samperin, ulang tahun anaknya kapan, dibawain McDonald, terus tarik ulur lagi, ucapan apa, pengen ketemu lagi gitu. Sampai 3 bulan yang dia sampaikan Christina Lee kepada saya. Logikanya gimana? Masa gini, kita orangnya udah baikan sama dia kan itu kan. Terus kemudian kita bawakan kue berapa sih? 200.000. Lo kalau mau ngasih 200.000 masa iya lo nggak ke diskon 100 juta gitu. Masuk? Caranya begitu para marketing. Gowoyo podang goreng, ngono user itu bro. Masa iya gak lulus saat ini kan gitu. Ini menceritakan dia cara mengakuisisi properti dengan harga sampai 800. Akhirnya kena gitu loh. 800 dikasih, diajukan ke bank, harganya jadi di up, dia dapat susu 200 juta, kemudian untuk merehab dikoskan yang nyicil kos-kosannya. Ilmu baru bagi saya. Tak sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman masuk nggak? Paham nggak? Iso nggak kira-kira? Ya nanti silahkan dipraktekkan. Di luar jam kerja kayak. Yang kedua, dia menceritakan caranya mengakuisisi mall 0 harga. Jadi ceritanya ini kawasan, ini di sini ada mall. Ini gang cuma 2 meter. Nah, dia menguasai yang belakang ini. Di sini appraisalnya harganya 15 juta. Di sini appraisalnya harganya 2 juta. Dia kuasai semuanya ITJ. Terus kemudian appraisal ke bank, tapi juga mallmu kamu mau tak beli nggak? Aku sudah punya ini loh, sekian gitu. Gimana caranya? Nah, ini appraisalnya sini 12, ini ikut 12. Padahal belinya 2 juta. Cerdas nggak? Ya saya nggak cerdas berarti kan itu. Mengakui anak itu umur 25 tahun lebih cerdas. Artinya kawan-kawan, waktu yang kita punya itu sama. Waktu yang kita punya kan sama. Saya kan menyamakan dengan selevel saya lah ngomong. Lingkungan saya kan sempit waktu itu, kalau nggak di PKS ya di Gelora sekarang lah kira-kira gitu. Saya membandingkan seumuran saya, sing duwe omah iki piro kan gitu. Wonge mek kuwi tok kan gitu. Sing duwe mobil iki sapa? Apalagi mungkin mohon maaf, mimpi saya itu pokoknya Pajero kan gitu. Jadi saya pengen beli Pajero. Sampai sekarang ini sing duwe Pajero paling bisa dihitung tangan kan gitu. Di lingkungan saya dulu. Tapi ketika saya terbuka open mind, lebih banyak bergaul lagi, saya bergabung dengan IPS, ternyata temennya Mas Esa, umurnya masih 25 tahun, juragan tebu, sudah punya Pajero, kira-kira gitu. Ini kaitannya bukan masalah itu ya, masalah capaian ketika kita menunda pekerjaan. Kalau kita melakukannya, saya kan mintanya biasanya, pokoknya saya sesuk. Caranya piye caranya kan begitu. Ya sebenarnya itu kalau kita menurut teorinya Pak Armala itu merumuskan dari yang penting, yang gede-gede dilakukan, terus kemudian kita mengerjakan efektivitas tadi yang banyak itu berguna bagi kita secara pribadi dan berguna sebagai perusahaan gitu loh. Karena produktivitas kita ini tinggi gitu. Makanya Pak Armala disebut sebagai Master of Productivity. Maksud kita juga begitu. Kode umure, cuman kita kan biasanya ngerasani. Iku kok podo umure sakmene itu ya lho mesti ngono. Kalau enggak ngerti ya iku warisan mboke. Warisan pake kan itu. Hasil kejahatan dan seterusnya kan itu. Tapi kita enggak tahu yang apa mereka lakukan gitu loh.
Oleh karena itu waktu kita sama sebenarnya kawan-kawan. Oleh karena itu bab penundaan ini yang saya sampaikan ke anak-anak. Sekali lagi saya sampaikan, kamu menghafal 1 tahun 6 juz. 6 juz itu kira-kira 20 halaman dikali 6, berarti 120 halaman. Dalam waktu 1 tahun 360 hari. Berarti 1 hari, berarti 1 juz kamu bisa selesaikan berapa? 3 hari. 3 hari harus menyelesaikan 1 halaman. Caranya bagaimana? Kamu lakukan pembacaan setiap hari 100 kali. Mau cotok rasa dihafal nih. Mau cotok, kira-kira mau 1 halaman Al-Quran itu berapa? Kira-kira 5 menit, 7 menit? Enggak, aku 3 menit. Nah, kan anak saya 3 yang menghafal sekarang ini. 3 menit, ya wes, pokoknya 5 menit. Kira-kira gitu. Berarti 1 jam kamu baca kalau di pondok, berarti kalau 1 jam kan 60 menit. Kalau 5 menit kamu bisa membaca berapa kali sudah? 10, 12. Berarti untuk nyampe 100 sehari kamu butuh berapa jam? 5 jam kan? Oke, 5 jam. Bisa nggak mengalokasikan waktu jam? Kamu urutkan daftar mulai sebelum subuh, kamu 1 jam itu baca 10 kali, baca subuh 10 kali, sebelum suruh 10 kali. Terus sampai nanti itu goalmu di situ. Sing liyane olahraga kayak pencak silat kayak terus apa lagi? Musik-musik kan ada kalau di pondok. Terus berkuda, memanah itu prioritas kedua. Prioritasmu ke sini adalah menghafal. Pun demikian kalau tugas pokok fungsinya teman-teman di perusahaan apa, yaitu yang dinomor satukan, fokus dilakukan. Misalkan ini yang saya kritisi di marketing. Marketing hanya mengandalkan nomor dari luar. Padahal cara-cara organik itu bisa dilakukan. Ada 1000 grup misalkan, setiap hari ini dilakukan, nanti dimonetize, nomornya berapa, akhirnya tidak mengandalkan nomor iklan gitu loh. Di runtutan kegiatan-kegiatan kan banyak, waktu kita cuma 8 jam. Jadi kayak gak enak kerjaan yang dilakukan gitu kan, saya heran kan gitu. Padahal kalau kita mau nulis, activity kita sudah ditulis, kita tetap itu. Maksud yang saya sampaikan masuk ya, maksudnya ngerti ya, masuk ya. Itu kaitannya dengan penundaan waktu. Podo wonge gitu, podo umur selawe, podo duwe ndase, podo motone kan itu kan. Cara yang membicarakan kita, saya juga kesini juga nggak ada modal. Saya ke Malang nggak dibantu sama orang tua, kuliah juga kasarannya ya ada yang bayar sendiri karena beasiswa dan saya jualan gitu. Terus tapi ada teman-teman yang melejit, makanya saya menyampaikan aku itu kesuwen gitu loh, kesuwen mencari apa istilahnya, mencari usaha yang tepat ini. Tapi saya syukuri, alhamdulillah itu cara mensyukurinya. Tapi melihat teman-teman yang sing nom-nom itu kurang ajar gitu. Maksudnya yang umur di bawah saya itu wis Eropa wis entek, Rusia apa jenenge agak Rusia, Amerika wis dijajah, London dindi wis keliling, kemudian kita masih di sini doang kan gitu kan. Padahal dia lebih muda gitu asalnya. Jadi kira-kira itu. Mungkin ini penyemangat diri kita biar kita produktif. Karena kembali lagi ke rumusnya Randy, ingat nggak rumusnya Randy waktu itu? Tentang nilai terhadap diri kita. Value diri kita hari ini akan hasil dari kita belajar kemarin. Terus value kita hari esok adalah hasil kinerja kita hari ini. Kemudian saya kemarin menyampaikan tentang juragan, apa namanya? Bos juragan yang dulu jadi tukang sekarang jadi pesawat yang ngomong gradul itu. Akunnya apa? Dia naik pesawat jet hari ini. Dia membandingkan antara 2012 sampai 2019. Bukan, sing ngomong kleru welek itu loh. Ya bagaimana kemudian terus ngomong yang lain-lain itu loh. Itu dulu sebelumnya tukang gitu loh. Ya nanti lihat itu. Ya ada akunnya ada. Akunnya ada.
Ya artinya sekali lagi kawan-kawan, mari kita produktivitaskan waktu. Kalau ada sesuatu ojo ditunda-tunda kan gitu. Kita sampai bikin grup yang bagaimana cara eksekusi cepat, gak usah ditunda-tunda gitu ya. Ini cepat apa masalahnya gitu, sampai bikin grup yang gimana caranya eksekusi cepat. Oleh karena itu yang mungkin sumbatan kita untuk mengeksekusi cepat itu jangan ditahan-tahan, apa solusinya mungkin disampaikan ke pimpinannya, ojo dipendam sendiri, ini harusnya begini, tapi silahkan usul biar cepat itu begini gitu. Gitu insya Allah mental block kita semuanya akan terbuka. Mendahulukan pekerjaan yang mudah walaupun kurang penting daripada mengerjakan tugas utama. Ini termasuk tergolong penundaan. Ternyata kalau tugas utamanya ini akhirnya nanti tidak tercapai. Teori watu, kerikil, pasir. Kita mendahulukan yang remeh-remeh semuanya, pasir dimasukkan, kerikil dimasukkan, akhirnya batunya enggak cukup. Padahal batu ini pekerjaan yang utama. Membiarkan pekerjaan yang memiliki prioritas tinggi dan mengalihkan perhatian pada aktivitas yang menyenangkan. Penundaan bukan hanya mencuri waktu, tapi jadi menunda pekerjaan kita tidak hanya mencuri waktu, tapi mencuri kehidupan kita. Maksudnya ini tadi ya, kalau saya penerjemahnya, podo-podo umur sakmene, sama-sama umur sekian, tapi ada yang melejit pol, tapi juga ada yang jauh pol kan itu. Maknanya mencuri kehidupan dalam dunia nyata. Cara mengatasi kebiasaan menunda. Bagi atau pecah pekerjaan atau proyek besar ke dalam skala yang lebih kecil. Lakukan satu hal kecil untuk memulai agar tercipta momentum. Begitu mulai, meneruskan akan jauh lebih mudah. Kerjakan hanya satu bagian kecil pekerjaan tersebut, kemudian selesaikan satu persatu. Konsentrasi pada satu pekerjaan kecil tersebut, jangan melakukan multitasking. Tentukan jadwal pelaksanaan beserta tenggat waktunya. Jika mudah teralihkan, kontrol lingkungan kerja, putuskan akses yang dapat mengalihkan perhatian. Jadi mau contoh. Jadi yang saya rasakan kalau Udin ngechat mesti jaluk jawaban. Wajin masalah apapun di chat gitu, sampai pusing kadang ini. Minta pertimbangan untuk dieksekusi ini bagaimana ini bagaimana. Terus kemudian tanggal 31 sudah diputuskan untuk rekreasi, siapa orangnya, dibentuk turunannya itu. Kalau dari saya butuh kebijakan. Jalan apa enggak? Jalan. Oke. Ketika jalan Udin langsung drrrr gitu. Misalkan kemarin kita ke jalan ke mana? Ke Jatim Park, siapa? Pakaiannya bagaimana? Semuanya sudah langsung bergerak begitu. Dan saya enggak berpikir dalam itu, wes ngertinya beres gitu. Pada waktu hari jam sekian ginian itu. Dan itu yang kira-kira satu hal yang penting, teman-teman juga bisa melakukan seperti itu. Nagih, cepet, iki piye. Meskipun yang tidak saya jawab akhirnya terlantar, itu ya memang kelemahan saya. Karena terlalu banyak pesan kan itu, dan harus pertimbangan. Ini tadi saya nelpon Pak Dwi nggak diangkat karena kita pengen pertimbangan. Di mana tadi kita rapat? Di Tanjung Pinang kita teruskan apa enggak? Kalau diteruskan nanti salah satunya kita akan mengambil gini kan itu. Nah ini termasuk yang kita putuskan itu tadi. Jadi untuk pertimbangan waktu. Untuk kita tidak menunda-nunda. Jadi kalau pagi tadi sehari ini sudah menghubungi BTN Syariah, kepala cabang untuk koordinasi alokasi FLPP untuk rancangan kita 2021. Bener nggak sih ada alokasi? Kemarin setelah pulang langsung silaturahim ke Dofar untuk tanya bagaimana istilahnya FLPP itu bagaimana kan itu. FLPP itu bagaimana? Ternyata pasarnya luas. Kalau sampean silahkan ke utara. Sampai trik-trik bagaimana FLPP itu disampaikan. Karena Dofar ini partner lama, hampir 10 tahun lebih. Saya
ngajak Dofar masuk ke Azharindo, kemudian saya diajak Dofar masuk ke PT Gumono untuk kontraktor. Nah, ini hubungannya lama sehingga kita ngobrol aja. Gak lama hari ini dia sudah punya rumah dua lantai menghadap ke gunung, wah, ada terasnya, wah. Jadi luar biasa perkembangannya, 3 tahun saya nggak silaturahim. Kira-kira itu masalah kebiasaan menunda. Jangan menunggu segala sesuatu sampai sempurna, lakukan naik. Ya, rumus kita biasanya cakber aja kan gitu kan. Lakukan aja dulu, kalau ada masalah kita perbaiki kan itu. Ini kebiasaan saya yang jelek. Tapi kita ukur risikonya. Bisnis itu risikonya cuma 2. Yaitu kalau nggak untung ya rugi. Sekarang bagaimana caranya? Ya antisipasi, mitigasi risiko biar tidak rugi. Kalau Pak Fakih bilang perusahaan properti enak, karena risiko ruginya nggak ada. Kalau beli tanah nggak payu, tanahnya mudah apa ora? Sementara Pak Fakih dulu jual minuman. Ketika sudah dikirim kemana-mana, kemudian dikasih BG kosong, dia rugi langsung 2 miliar. Sudah nggak ada aset, barang sudah di sana, dijanji kasih cek kosong, ya sudah. Karena dia menemukan properti ini, dia pede aja, membentuk mental, tuku ya tuku Pak, Mas yo kita salah bayar gitu kan, telat bayar gitu kan, nggak mungkin kan? Ada tamu? Wah, cara iki ruwet. Oh. Ruwet, Raul gue ngacak. Buat rencana menyelesaikan pekerjaan deadline untuk memberi ketegasan waktu penyelesaian. Makanya besok mari, engkau mari, enggak bisa Pak. Gitu jawabannya Mas Afif, terus Mas apa jenenge, Mas Kun, karo Mas Farid, nanti Mas Farid gak ada. Setiap hari harus produksi 1. Produksi 1 kok sehari, jadi Mas Farid itu sehari produksi 1. Saya heran, di Mas Esa benar Pak, sulit itu mengerjakan. Terlepas benar apa enggak, mengerjakan membuat video Jagat Today itu sehari cuman bikin 1. Iya benar kan gitu. Kira-kira gitu. Apa disubkon aja biar enggak terlalu berat gitu. Bukan, maksud saya itu mungkin dipercepat hingga produktivitas ada. Makanya kemarin kita paksa tayang pertama Jagat Talk hari Selasa harus tayang. Sebelumnya kan sampai lama gitu. Mas Esa juga nggak memperhatikan, tapi saya yang memperhatikan. Ini Masnya perlu jangka waktu untuk dievaluasi. Terus ketika hari Jumat harus tayang. Hari Jumat tayang apa Mas? Awas karo. Kleru. Kan Jagat Talk harusnya hari Selasa. Kalau hari Jumat Mas Kun lali sampai ini namanya kalau dalam kondisi tertekan katupnya ini tidak bisa on. Rasnya tertutup. Ada teorinya di depan. Nanti materi nggak tahu sampaikan siapa. Sehingga bingung opo ya. Padahal Jumat itu kudu tayang kan gitu. Nah, Jumat itu kemarin saya lihat hari Sabtu agak terlambat, Mas Ajis ngomong tentang legalitas kan itu. Tak bilang sampean bukan Jumat. Produksinya setiap hari apa? Waktunya hari Rabu, hari Kamis atau hari Sabtu. Caranya ngatur untuk produksi Mas Esa, sudah tak briefing tapi belum dievaluasi. Dalam teori ini buat evaluasi efektivitas kerja Anda setiap hari. Bino ini kan gitu. Jadi kalau setiap hari Selasa Mas Farid sama Mas Kun ini akan terjun ke lapangan, akan merecord 6 video yang akan diupload ke YouTube Jagat Today. Jadi dipastikan di tempat-tempat itu ada orang, di Singosari ada orang, terutama sales atau FO, di sana juga ada mbok piye carane aturoh kan gitu. Butuhku setiap hari harus muncul Jagat Today begitu. Jagat Today hari ini apa Mas Kun? Blok berapa? Awas karo. Astagfirullahaladzim. Nah, itu SOP-nya Jagat Today itu misalkan harus jam 12 harus terupload gitu. Masa nggak bisa?
Diatur waktunya jam 12 sudah upload. Sehingga seolah-olah hot news, kira-kira begitu. Rayakan dan berikan hadiah. Oh ya, ini yang belum kita kasih ya. Nanti kita kasih. Memberi hadiah kepada diri Anda. Oh, diri Anda. Ketika berhasil menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Itu diri sendiri. Terus ade wis ngatur wae gak nunda-nunda dan kita berhasil kan gitu kira-kira gitu. Nah, mengapresiasi sendiri. Mangan sego enak lah apa piye. Sego Padang larang kan itu kan. Nah, sego enak. Atau memberikan apresiasi. Contohnya kemarin banyak tapi saya lupa. Apa Din contohnya? Yo beli yang kalau di sini anu kemarin boleh membuka sosmed kalau satu pekerjaan selesai. Ya, begitu loh. Boleh membuka sosmed ketika pekerjaan itu selesai sebagai tugas pokok kita. Bonusnya mah itu lagi apa ngenteni bonus. Los dan delok sosmed ora apa-apa kok lapo ngenteni bonus kan gitu. Jangan seperti itu maksud saya, dirubah. Yaitu apa yang sudah selesaikan barusan bonus lihat sosmed. Jadikan diri Anda sebagai orang yang bertanggung jawab terutama terhadap atasan. Oke, sampean aku sing nanggung. Oh iya salah. Saya nanggung. Kira-kira begitu. Apa lagi? Bila Anda seorang penunda yang akut, sangat takut terhadap kegagalan, tidak percaya pada diri sendiri, tidak yakin jika hasil pekerjaan Anda bisa bagus. Maksudnya piye? Kalau memang sudah sangat akut berarti wis miring harus dibantu. Oh iya. Berarti nak sampean iku wis gak suka menunda, ku diruyah. Nah, sing saksi itu nanti kita ini kan belum ada KPI. Kita mencoba membuat KPI, tapi buat membuat KPI sesuai dengan ini kita karena kita sekali lagi pengen berbenah membuat produktivitas yang tinggi, terus KPI-nya jelas, sehingga tugasnya itu jelas. Nak mari wes, aku mari Pak, bukannya apa nih tugasnya? Pak Armal sering menyampaikan itu. Ada tugas yang lebih berat lagi, ada tugas yang lebih berat lagi, gitu. Itu untuk menilai dirinya sendiri. Kita kemarin diminta regamu piro saiki? Nah, itu. Hargamu berapa untuk bisa dibayar sekian? Tentukan nilaimu sendiri, kan itu. Nah, itu sebenarnya salah satunya waktu kita yang 24 jam nanti ada kurangnya lagi, yang 8 jam untuk kerja, yang 8 jam untuk istirahat turun kelalian. Bill Gates itu tidurnya 2 sehari. Itu sugih loh. Duwite lho akeh. Iku turune 2 jam. Lah wae dhewe iki sugih ora kan ngono. Turut tok. Jadi kita ini kita iya tadi nih. Berarti kita menikmati kemiskinan kita. Meskipun kita miskin ya tetap tidur santai aja ini. Jadi kita menikmati kemiskinan. Itu bahasa positifnya. Kita kan nggak mau bahasa negatif. Kita rubah yang negatif itu ke bahasa positif, yaitu menikmati. Ya, teman-teman bisa sendiri diruqyah bisa atau minta bantuan psikioterapis. Apa Mas? Kok begini bantu? Mas Esa, di Indonesia itu GDP-nya rendah tapi indeks kebahagiaannya tinggi. Oh iya betul. Karena menikmati. Yang kelima, ini maghribnya jam berapa Mas? Kita ngebut. Yang kelima, ulang lagi. 7 pemborosan waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buruknya pengaturan. Ini yang sering saya sampaikan dan disampaikan oleh Pak Slamet awalnya, gitu. Sesuatu yang tidak bisa diukur maka tidak bisa diatur. Yang diukur bentuknya angka. Contoh, hari ini harus berkomunikasi dengan 10 konsumen.
Misalkan untuk marketing. Nah, gak 10 wera dodolan. Ya apa carane? Mbah piye carane? Kan gitu. Kita sampaikan. Untuk organik, ya wis mbah carane piye kan gitu. Karena kita ada yang diukur atas 100 orang, atas 500 orang yang komunikasi dengan kita, Paretonya itu sekian yang closing. Pareto itu rumus di mana-mana tuh begitu. Kalau kita mengandalkan keajaiban, yang menghubungi cuma 100 tapi closingnya 8M, waktu itu kan gitu kan. Ini nomornya bagus-bagus. Nah, ini kita cuma 1 bulan. Coba kalau kita Pareto dalam sekian lama, akhirnya kita akan muncul rumus bahwasanya setiap kita berkomunikasi dengan 100 orang maka akan closing 1 misalkan gitu. Kalau sudah ada Pareto itu, bagaimana kita setiap hari bagi sales menjumpai 200 nomor yang kita ini untuk meningkatkan penjualan. Selain ikhtiar-ikhtiar yang lain, itu rumus Paretonya. Ini termasuk dalam konteks maksud saya pengaturan. Karena kita kalau ngaturnya buruk, pokok asal ini kan itu kira-kira gitu. Yang teratur akan lebih baik daripada yang tidak teratur. Jika Anda sering mencari dokumen atau barang yang lain, berarti sistem pengelolaan Anda tidak efektif. Contoh, data legal. Carikan data legal fotokopi SPJB Depak Andalusia blok 36. Wah, yuh kabeh sak lemari dikorat-arit. Itu berarti pemborosan waktu bagus. Makanya ada usul, butuh filing kabinet, butuh penataan, tempatnya ini di sini, sehingga ketika sewaktu-waktu minta user komplain siap datanya. Enggak bicara malah sudah saya cari enggak ada Pak gitu. Gimana caranya? Nah, ternyata tak goleki ketemu lagi Pak. Oh sampeyan ra niat goleki kan itu. Meskipun itu pengaturannya enggak tepat. Ini bagian dari ini. Dulu saya abai terhadap masalah ini. Dan diusulkan harus diatur titik bahwa ini nyambut gaya buat bulanan kan gitu. Kita ini kan bekerja ya, bukan main-main kan gitu ya. Kita mungkin aktivitas itu yang akhirnya membuahkan rupiah kepada kita. Jadi kita ini tenanan Pan, gue nulis itu tenanan laporan. Jadi ini ora dolanan nih. Enak nyambut gawe tenanan, jadi nulis itu tenanan karena ada datanya. Karena kalau nggak ada data kita nggak bisa menyimpulkan keputusan atas kumpulan informasi. Jadi tadi misalkan diskusinya begini, Pak Dofar itu ngasih borongan, kan dia nggak bisa borongan, dia hanya penjualan 2 juta per meter. Kita ngomong gak iso kuwi piye carane segala macam, wis datane dikumpul nih. Ternyata kita bisa bekerja di bawah 2 juta. Ketika teman-teman ada ini, Pak Dofar itu disubkan, dia FLPP, ratusan rumah, dia sudah full financing, ada pengerjanya. Pak Fakih juga begitu, ratusan rumah. Tak tanya FLPP-nya berapa, 500 unit hilang-lang. Yang mau jadi kontraktor bisa ke Pak Fakih, nanti saya yang merekomendasikan. Tapi duit dewi. 1 rumah 50 juta, jadi 100 rumah, 10 rumah berarti 500 juta. Margin kira-kira antara 5% bisa, kalau datanya Mbak ini. Nah, dan mereka tanpa pagar, tanpa ini. Nah, itu peluang bisnis. Tanpa tembok belakang. Jadi dia pilih 5 kali 12. Itu ada peluang. Kemarin saya diminta Pak Fakih, enek pemborong apa ora? Alhamdulillah ada Pak Seri tak lebokne ke sana. Wis Mas iku boloku, ndek iki kita golek kontraktor tapi full financing. Nak pengen kerja monggo kan itu. Nah, tapi iku full financing lah sampean. Aku melok Mas Fajar gak dibayar-bayar ya. Uangnya hampir 500 lebih. Lo puter noneng kono Pak. Nah itu nanti ketika tadi diskusi, ketika nanti ada apa standing instruction apa? Ada SI. Jadi ketika FLPP cair langsung masuk ke rekeningnya pemborong. Itu yang dilakukan Dofar. Jadi teman-teman sekalian, kalau pengaturan bagus, kira-kira begitu ya. Ini kan jadi judulnya pengaturan bagus. Insya Allah kita akan bisa dapat data yang kita gunakan untuk pengambilan kebijakan. Tapi nak datanya nggak ada, kita sulit untuk mengambil kebijakan.
Ciptakan kebiasaan menangani seluruh pekerjaan SKS sekali kerja selesai. Ini maksudnya pokoknya wis mari cet gitu. Misalkan ya jangan menunda-nunda tadi. Oh iya, set plan. Oh. Oh iya. Oh iya. Yang berikutnya, jaga area kerja Anda selalu rapi dan bersih. Jangan sampai mencari potelot kemana-mana. Cari pekerjaan yang digunakan kemana-mana. Nanti kalau ada yang pinjam langsung tegur. Boleh nih loh. Nah, gitu ya. Meskipun saya pinjam, Pak kembalikan. Nah, gitu ya. Nah, jangan sampai kebingungan mengambil alat-alat kerja yang dibutuhkan. Gunakan sistem yang paling tepat menurut Anda. Rekomendasi sistem 5S. Seiri, seiton, seisu. Oh, boy gitu. Seiton ini ya, ini seiton ya. Ini prinsipnya Jepang dan saya nggak tahu. Oke? Orang enek dingin ora dijelasnya aku pas aku metu ya. Oh. Ada tool RAF system. Engko nak pengen materi minta Mbak Ayu tolong Mbak Ayu, mereka semuanya disebari satu-satu ya. PDF-nya, PPT-nya. Oh iya, di-share di grup. Saya akan lihat nanti di-download apa enggak. Awas kalau enggak di-download. Mbak Reka hari ini mengerjakan itu. Karena dia tak takoni Mbak kerjanya apa. Saya cuma hanya mengucapkan ulang tahun, selebihnya bebas Pak gitu. Oke, siap. Ketik Mbak gitu. Jangan-jangan yang kayak gitu semua. Oh gitu ya. Lebihnya saya bebas. Aduh. Jangan-jangan. 6. Nomor 5 tadi apa? Nomor 5. Ah, mantap. Yeah. Nah, kita harus memuji gitu, terutama pada perempuan din ya. Teorinya gitu ya. Nah, mantap mereka gitu. Mantap ini. Gagal dalam membuat delegasi. Nomor 6. Banyak manajer yang merasa lebih nyaman untuk melakukan sesuatu sendiri. Dan ini dibuktikan oleh Pak Agus. Tuh, keliru. Oh, salah. Padahal ada bagian-bagian dari pekerjaan kita yang akan lebih efektif. Keliru, saya tadi mau keliru. Dari pekerjaan kita yang akan lebih efektif jika ditangani oleh orang lain. Ini yang saya protes jin ngone mbok kerja nih, itu dulu. Ya, akhirnya merekrut Mbak Ayu, gitu ya Din ya. Ngono, gak berkembang ngopeni teknis tok ane. Keengganan seseorang memberikan delegasi bisa terjadi karena beberapa faktor. 1. Faktor kepercayaan. Seseorang beranggapan tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan ini sebaik dia. Makanya siapa apik Mas, wis pokoknya melaku kasih kepercayaan. Nanti dinilai iya lek. Apik gak eneh gitu. Katanya kemarin semakin sering kita melakukan pekerjaan itu semakin teruji kita kan itu. Kalau ingin kita expert lakukan 10.000 jam. Ini kriteria dikatakan baik tuh. Nah, nanti nggak tahu siapa yang menyampaikan 10.000 jam itu keterampilan kita dikatakan baik. Kalau yang lain-lain itu belum mengerjakan yang baik karena apa? Karena dia belum 10.000. Kira-kira nak Mas Slamet wis closing 10.000 meneng ngene merem iki user closing ogak itu wis konangan iki. Nah. Akeh wong ape assalamualaikum menunggu ngono. Oh iki closing. Ah ngono ya. Nah iki angel wis tinggal ngalih kan. Iki kira-kira gitu. Ini expert itu ketika 10.000 jam. 10 jam itu 10.000 closing apa enggak tahu. Faktor ketakutan, jika orang lainnya mengerjakan, khawatir tidak selesai atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kasih kesempatan lah, kan gitu kan. Kasih kesempatan, nak salah dikandani, bagus. Ini caranya ngene, nak gak iso ngene, tak iso takon yo, sok menengahi gitu. Ayo, muat langsung watuk. Manajemen itu berkaitan dengan memutuskan apa yang harus dilakukan dan siapa yang melakukannya, bukan melakukan semuanya sendiri. Ini pendelegasian.
mungguh ndinge ora tak tinggal nang Jakarta, kira-kira Anita itu ngasur ora ngono ya. Ternyata Anita bisa mengatur, ditinggal ketika hari kemarin. Nah, itu pendelegasian. Padahal Nitra sendiri orang yakin iso orang kok. Nah itu. Jadi faktanya insya Allah berjalan. Bukan kita insya Allah untuk itu kan itu kan. Melakukan semua sendiri sama artinya dengan menghilangkan kesempatan dan membatasi kemajuan bawahan. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak waktu yang kita perlakukan untuk melakukan fungsi manajemen. Fungsi manajemen jadi di tataran manajer, meskipun Udin ini suka guyon, ya ini Udin ini katanya suka guyon, sehingga membuang waktu dan pakewo terhadap teman-teman kan itu. Jadi Udin ini manajer bro, urai. Seharusnya dia melakukan fungsi manajemen, nanti orang ngurusi beras, ngurusi itu harusnya sudah selesai sendiri. Sudah berjalan. Tapi masalahnya nak gak dimulai, masalahnya nak gak dimulai Udin ora iso mangkat, bener nggak? Nak cerane masih sambu iku mlaku ora. Kurang berang menit kira. Pendelegasian tugas. Semua pekerjaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas yang apabila diukur nilainya lebih murah jika dikerjakan oleh orang lain. Pekerjaan teknis yang dapat dikerjakan orang lain sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Semua pekerjaan yang tidak penting, dan tidak mendesak. Apa itu maksudnya? Itu didelegasikan. Kayak saya di Semoni. Dulu waktu saya nggak ada kerjaan bingung kan itu kan. Tak ewangnya ngangkat botol, terus kemudian ngudek lulu kan itu sebenarnya kesalahan fatal, padahal saya ini developer atau kontraktor kan ya. Karena bingung katanya kerjanya apa, ngangkat botol terus ngudek lulu ngono gitu. Jadi kita tidak berorientasi untuk maju ke depan, merasa puas dengan itu toh, padahal banyak hal yang belum bisa kita kerjakan. Yang ketujuh, meeting tidak efektif. Rapat adalah alat bisnis yang penting untuk bertukar informasi, memecahkan masalah, dan meninjau kemajuan. Setiap rapat memakan tarif biaya per jam dari orang-orang yang hadir. Karena itu, rapat harus dikelola secara efektif agar tidak menimbulkan pemborosan. Banyak rapat yang bersifat tidak penting dan bahkan membuang-buang waktu. Tapi semuanya harus rapat. Karena kalau tidak ada rapat berarti kita tidak ada kerjaan yang dilakukan. Kesalahan dalam rapat. Siji, sering telat. Nah, itu. Iya ini apa? Bagus. Oh iya, sering hilang. Kedua, membosankan. Ketika ajang penghakiman, sesi teguran, ajang pelaporan pengaduan, rapat yang bertele-tele, tidak bisa menyelesaikan masalah, sering tidak ada keputusan, tidak ada tindakan. Yang penting nak rapat itu harus membuat keputusan. Rapat pirang-pirang jam terus piye iki enak. Si dopora kan itu. Nah ini termasuk hal-hal yang mubadir. Ya, setiap rapat harus mengambil keputusan. Keputusan dieksekusi, salah evaluasi. Keputusan salah dieksekusi, dievaluasi. Ketika tidak dieksekusi dan tidak dilaksanakan, apa yang mau dievaluasi kan itu. Rapat ini. Coba lakukan. Ini saya evaluasi personal tim produksi film ini itu. Awas Kak Metu. Ini hari ini jaga tok, besok kudu metu. Wah. Sakan edite sing apik, aja sing elek jadi tok nih. Membuat rapat lebih efektif. Tetapkan tujuan yang jelas, susun agenda yang akan dibahas selama rapat, berpeganglah teguh pada agenda. Ada yang lain-lain, ya biasa, tapi jangan sampai membedakan tujuan. Batasi peserta yang ditentukan, nama orang yang diharapkan untuk menyampaikan butir-butir agenda yang dibahas. Ambil kesepakatan dan selesaikan setiap butir agenda sebelum beralih ke butir agenda lainnya.
Tetapkan tanggung jawab kepada orang tertentu untuk melaksanakan tindakan yang disepakati dan tetap tenggat waktunya. Ringkas ke dalam sebuah kesimpulan dan bagikan notulen yang lengkap dan waktu 1 kali 24 jam. Mulai dan akhiri tepat waktu, tetapkan aturan main dalam rapat. Jadi kelemahan kita tidak menulis. Kita juga masih bingung di rapat manajemen itu notulen sini sopo ya. Karena kita mau sekretaris pribadi gitu ya. Ini loh, kita kan ini ya Mas ya. Rekap adanya cuman laporan dari bidang dijilid uangnya dikumpul nih dari siji. Keputusannya apa? Si rapati tanggal piro dikokne folder diwikut dibuka gitu. Itu mending gak ilang kabeh. Biasanya dokumen rapat diimbarne sak gajer-gajer kan gitu kan. Nah, Mas Esa ingat itu ya? Mas Esa biasanya. Mas Esa. Saya kita. Iya, oh enggak, masih kono dijali dokumen dia dapat dokumen. Tapi enggak nek bisa deh. Ini enggak jamin. Iya kan? Faktor pemborosan waktu itu dari diri sendiri dan dari luar diri kita. Sering menunda, tidak disiplin, terlalu ingin sempurna, tidak ada prioritas, telepon masuk, tamu tak diundang dan seterusnya. Teman-teman, jadi saya berharap ini dapat insight yang baik untuk organisasi kita. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menginginkan, kita podo-podo wongi, kita punya waktu yang sama, tapi capaiannya harapannya dengan yang lain kita lebih sempurna. Jadi kalau tanpa ada penjelasan ini kan sak karepe kan kena Gus ya. Apa Gus? Jadi kita akhiri pertemuan kita dengan senam. Mau senam atau kita langsung aja? Langsung aja ya, oke kita langsung aja. Gak usah ada pertanyaan karena waktunya sudah maghrib. Kena ditakoni aku ra iso jawab. Ya, saya memohon kepada yang saya kasih mic untuk berspeak up dari saya, Pak Ayu deh. Waduh. Apa? Iya. Ya, terima kasih Pak. Insight-nya luar biasa. Sudah. Apa lagi Pak? Apa ini? Saya harus ngomong apa Pak? Ya, apa yang didapat 1 jam tadi? Respons. Oh begitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya ya Pak, ini tuh materi yang sangat sederhana sebenarnya ya. Tapi memang sangat bersentuhan dengan kita sehari-hari dan banyak hal yang tidak kita sadari kayak gitu. Jadi ternyata hal-hal sederhana itu, iya, kita tuh sering tidak sadar dengan hal-hal sederhana dan itu membuat produktivitas kita menurun seperti itu teman-teman. Jadi di sini tadi tuh pembahasannya ringan, Pak Dudinnya bawainnya dengan bercanda juga kan, nggak membosankan juga. Yang dibawakan sebenarnya juga ringan, tapi Mas bagus loh. Tapi hal yang sangat bersentuhan dan memang sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari dan memang sangat penting untuk diingatkan lagi gitu. Menurut saya gitu sih Pak materi hari ini. Ya, aplaus untuk Mbak Ayu. Pak Ayu ini paling suka menyimpulkan. Kita harus puji Din kalau cewek ya. Berikutnya Pak bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa oleh Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'ala qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah kita ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, semoga tadi ilmu yang dijelaskan oleh Bapak Tuti semua menyerap di diri kita, dan semoga kita bisa praktekkan di lapangan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.